Pada suatu pagi yang cerah, kami memulai perjalanan menuju Cipaku, sebuah kecamatan di Ciamis, Jawa Barat, yang terkenal dengan keindahan alam dan kearifan lokalnya. Perjalanan kami menyusuri jalan-jalan kampung yang asri, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan udara yang segar. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan rumah-rumah panggung tradisional yang berdiri kokoh dindingnya dari kayu. Rumah-rumah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan keahlian tangan masyarakat setempat dalam membangun tempat tinggal yang harmonis dengan alam sekitarnya. Setiap rumah panggung tampak rapi dan terawat, menunjukkan kebanggaan warga dalam mempertahankan warisan budaya mereka. Kami melangkah lebih jauh dan tiba di sebuah kolam air bersih yang jernih, memantulkan sinar matahari yang berkilauan. Kolam ini merupakan sumber kehidupan bagi penduduk setempat, menyediakan air yang segar untuk kebutuhan sehari-hari. Keindahan kampung ini semakin lengkap dengan keramahan penduduknya. Kami disambut dengan senyuman dan sapaan hangat dari para warga yang sedang beraktivitas. Mereka bercerita tentang keseharian mereka, tentang bagaimana rumah panggung membantu melindungi dari banjir dan memberikan kesejukan di tengah panasnya cuaca. Mereka juga menjelaskan pentingnya kolam air bersih yang mereka rawat dengan baik, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Selama perjalanan, kami merasa seperti melangkah ke dalam sebuah cerita yang penuh dengan ketenangan dan keindahan. Kehidupan di Cipaku berjalan dengan ritme yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setiap sudut kampung ini menyimpan kehangatan dan kearifan lokal yang menginspirasi. Dilanjut lagi perjalanan di Cipaku Girang di Ciamis, Jawa Barat, yang terkenal dengan keindahan alam pedesaannya. Jalanan berkelok yang saya lalui diapit oleh hamparan sawah hijau yang luas, seolah menyambut setiap langkah dengan keramahan dan kedamaian. Saat matahari mulai meninggi, sinarnya menyinari tetes-tetes embun yang masih tersisa di dedaunan padi, menciptakan kilauan yang memukau. Di kejauhan, saya melihat para petani yang bekerja dengan penuh semangat. Mereka menyatu dengan alam, mengolah sawah dengan cangkul dan tangan mereka sendiri, mencerminkan kehidupan yang bersahaja dan penuh perjuangan. Di kota kecil bernama Ciamis, senyum dan tawa bersama tiada henti. Bersatu dalam cerita di setiap sudut, semua bersimpu dalam irama yang menyatukan hati. Ciamis tempat berlindung, di antara pegunungan kita berdiri bersama. Ciamis dalam kebersamaan, satukan langkah di tanah yang kita cintai bersama. Cita menjaga jalinan persahabatan Ciamis dalam setiap hela nafas. Kita bersatu mengukir sejarah abadi dalam ingatan. Ciamatan teluntur sahabatan. Ciamis Iya teh namanya setiap Amis dah hela nafas. Kita tiga selasih jeron salah bener bener abadi dalam ingatan. Di kota kecil bernama Ciamis, senyum dan tawa bersama tiada henti. Bersatu dalam cerita di setiap sudut, semua bersimpu dalam irama yang menyatukan hati. Ciamis tempat berlindung, di antara pegunungan kita bersama.
bersama. Ciamis dalam kebersamaan. Satukan langkah di tanah yang kita cintai bersama. Cita menjaga jalinan persahabatan. Ciamis dalam setiap hela nafas. Kita bersatu mengukir sejarah abadi dalam ingatan. Ingatan telur sahabatan. Ciamis dalam setiap hela nafas. Kita bersatu mengukir sejarah abadi dalam ingatan. Di salah satu sudut sawah, sekelompok petani tampak sedang menanam bibit padi. Gerakan mereka begitu harmonis, seolah mengikuti irama alam. Para petani ini bekerja dengan senyum yang terpancar di wajah, menunjukkan rasa syukur dan kegembiraan meski dalam kesederhanaan. Tidak jauh dari situ, terlihat seorang ibu dengan topi lebar tengah membersihkan gulma di sela-sela tanaman padi, sementara di sisi lain, beberapa petani muda sedang memupuk tanah dengan kompos organik. Kegiatan ini menunjukkan betapa pentingnya pertanian bagi keberlangsungan hidup masyarakat Cipaku. Perjalanan ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang memanjakan mata, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kerja keras dan kearifan lokal. Melihat langsung proses bercocok tanam yang dilakukan dengan penuh ketekunan, saya semakin menghargai setiap butir nasi yang kita nikmati sehari-hari. Di tengah perjalanan, saya berkesempatan berbincang dengan seorang petani yang ramah. Ia bercerita tentang suka duka bertani, tentang bagaimana mereka bergantung pada cuaca, dan bagaimana mereka saling membantu dalam semangat gotong royong yang masih kental di daerah ini. Perjalanan di Cipaku ini benar-benar membuka mata dan hati saya akan keindahan dan kekayaan kehidupan pedesaan di Ciamis. Di sini, di tengah sawah dan kerja keras para petani, saya menemukan ketenangan dan inspirasi yang tak ternilai harganya. Perjalanan di Cipaku ini benar-benar membuka mata dan hati saya akan keindahan dan kekayaan kehidupan pedesaan di Ciamis. Di sini, di tengah sawah dan kerja keras para petani, saya menemukan ketenangan dan inspirasi yang tak ternilai harganya. Cipaku bukan hanya sebuah destinasi, tetapi juga cerminan dari kehidupan yang selaras dengan alam, penuh dengan nilai-nilai luhur dan semangat pantang menyerah. Setelah seharian ngaprak di sawah di Cipaku, Ciamis, kami memulai perjalanan pulang menuju rumah singgah yang letaknya cukup jauh. Matahari mulai condong ke barat, memberikan cahaya hangat yang menerangi jalan setapak yang kami lalui. Kelelahan seolah terlupakan sejenak, tergantikan oleh keindahan alam sekitar yang menenangkan jiwa. Di sepanjang perjalanan, kami melewati aliran sungai yang jernih, berasal dari mata air Gunung Sawal.
Air sungai yang bening mengalir dengan tenang, menciptakan suara gemericik yang harmonis dan menyejukkan. Di beberapa titik, aliran sungai membentuk kolam-kolam kecil di mana anak-anak kampung bermain sambil tertawa riang ngarojai. Tanah luang. Ayah jalan ke Balidinya. Oh, ayah. Punten panggil ngalangkung. Pok. Oh. Berhasil. Ngajlongna berhasil, Bo. Ukur norok tok, guys. Tur nih guys. Ngeroktok. Sudah lama tidak main ke sawah. Jadi beginilah kondisi tuurnya. Dia tadinya. Melanjutkan perjalanan, kami melintasi jembatan kayu yang menghubungkan dua tepi sungai. Dari atas jembatan, pemandangan semakin memukau dengan latar belakang Gunung Sawal yang megah dan hutan-hutan yang hijau. Angin sepoi-sepoi yang berhembus membawa aroma segar pepohonan dan tanah yang basah. Tiga nama tadinya. Bawahnya itu apa? Ada rumah pasti ada jalan. Biasanya. Kami berjalan melintasi jalan setapak yang diapit oleh pepohonan rindang. Burung-burung berkicau di dahan, menambah suasana alam yang tenang dan harmonis. Meskipun perjalanan menuju rumah singgah cukup jauh, kami merasa perjalanan ini adalah bagian yang indah dari kehidupan di pedesaan. Setiap langkah seolah membawa kami lebih dekat dengan alam dan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Duhur guys. Tetapnya kembali kiri kanan ke rumah. Sini kiri deh. Terus tuh jalan tuh. Tadi gak bisa ke kanan. Oke. Wah, ngiring langkung. Di tonggo. Di tonggo, di sawah. Di sawah. Milarian belut.
tulisannya Ciamis. Lihat airnya guys. Bening. Juga bening. Oh, pondol ini timanya. Goblok. Aman. Padahal hancur, langsung hancur. Capek, Mang, guys. Sawahnya di sana. Nah, tuh sawah tempat tadi ngasruk. Dia sudah mulai heho. Belum nolodok dulu guys. Nah, masalahnya belum cuplak capluk. Cuman makan pisang hiji. Akhirnya kami tiba di rumah singgah yang sederhana namun nyaman. Rasa lelah setelah seharian bekerja di Amanah, sawah Teh? dan perjalanan pulang Ayo, yang Bang. panjang terasa sirna ketika kami disambut dengan keramahan dan kehangatan oleh keluarga dan tetangga yang sudah menunggu. Sore itu kami berbagi cerita dan tawa, Ada menikmati apa? Ada kebersamaan yang hangat dan penuh arti. Perjalanan pulang dari sawah di Cipaku ini Gog. bukan hanya sekadar perjalanan Jing, fisik, sini, Jing. tetapi juga sebuah Jing. perjalanan hati Dia. yang mengajarkan kami untuk lebih menghargai keindahan alam dan kebersamaan. Nepi oge